Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 17 Agustus 2025, kepada mereka yang telah terbiasa menggunakan hari ini sebagai hari yang luar biasa untuk mengingatkan kembali konsep kekonyolan atau kebablasan Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta adalah suatu hal yang cukup membingungkan. 17 Agustus 1945 dan 17 Agustus 2025 adalah bukti nyata dari konsep kekonyolan atau kebablasan Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan kami bangsa Indonesia. Itu konyol atau kebablasan. Kenapa? Karena kata Indonesia dan kami bangsa Indonesia tidak ada hubungannya. Karena kata Indonesia dan kami bangsa Indonesia tidak ada hubungannya. Karena pertama-tama harus terdahulu Soekarno-Hatta mengerti dan mengetahui serta membuktikan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia dan dari mana datangnya Indonesia itu dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Selama 75 tahun dari tahun 1950 sampai dengan hari ini, tapi boleh juga dibilang 80 tahun tatkala Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sampai dengan hari ini 80 tahun lamanya, tiada seorang pun di antara penguasa Indonesia itu, pemerintah Indonesia itu yang bisa memberikan penjelasan, pembuktian tentang apa sesungguhnya itu Indonesia dan dari mana datangnya Indonesia itu dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Sampai dengan hari ini tanggal 17 Agustus 2025 ya, yang diriakan oleh Presiden Prabowo dengan rakyatnya secara luar biasa, tapi semua itu tipu dan bohong. Kasihan amat. 17 Agustus 1945 sampai dengan 17 Agustus 2025 yang telah berumur 80 tahun menurut kata kalian atau kata mereka atau kata orang-orang yang membela Indonesia itu. 80 tahun. Tiada seorang pun yang mampu muncul di atas muka bumi ini dan memberitahukan bahwa apa sesungguhnya itu Indonesia dan dari mana ke Indonesia itu berasal dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan. Contoh, kalau sekarang kita bertanya kepada Belanda, ya, mau bicara apapun juga Belanda harus ada kalau berbicara dengan Indonesia. Sekarang kalau kita bertanya apa itu Belanda, pasti jawabannya ya orang Belanda. Dari mana datangnya Belanda itu? Ya dari negeri Belanda, dari tanah airnya, dari bangsanya, dari negaranya. Dan kepada siapa kira Belanda itu dimaksudkan? Ya kepada orang-orang yang berada di Lautan Hindia. Simple, gampang dijawab. Lalu sudah mau cerita apa saja itu terserah. Tapi itulah jawaban yang membuka lembaran Belanda menguasai bangsa-bangsa di Hindia, di Laut India. Nah, sekarang berbicara mengenai Indonesia. 80 tahun berlalu tatkala Soekarno-Hatta memproklamirkannya sampai dengan hari ini. Tidak ada seorang pun di antara orang Indonesia itu ya yang terkenal sebagai profesor, doktor, insinyur dan segala macam, jenderal-jenderal, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, guru-guru besar yang bilang bahasa dan sejarah. Belum ada satu orang yang berani dan bisa menjelaskan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu.
Dan kepada siapakah Indonesia dimaksudkan? Belum ada. Tapi lucunya semua orang berbondong-bondong merayakan Indonesia. Apa ini bukannya mainan setan? Apakah ini bukannya bukti dari kekonyolan dan kebablasan Soekarno-Hatta memproklamirkan Indonesia sebagai bangsa dan negara kita? Kalau itu negaramu tidak menjadi soal. Tapi kalau itu menjadi negara kita, termasuk saya, termasuk beta akan bertanya kepada semua orang, teristimewa kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada hari ini tanggal 17 Agustus 2025, katanya hari ulang tahun yang ke-80 dari Indonesia. Saudara Presiden Prabowo Subianto yang pada hari ini sibuk merayakan hari ulang tahun itu. Dapatkah Anda memberikan penjelasan yang setepat-tepatnya seperti yang beta sudah jelaskan tentang Belanda? Bahwa apa itu Indonesia? Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan? Dapatkah Anda memberikan tanggapan atau jawaban terhadap hal ini? Kalau Anda tidak mampu memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pernyataan ini, maka Indonesia adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Lalu apa artinya kita membicarakan Indonesia? Sedangkan status mutlak dari Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Mau bicara apa? Mau bela apa? Seandainya akan terjadi kericuhan, kegaduhan antara Indonesia dengan negara manapun di dunia ini, bagaimana cara membela Indonesia itu? Apa yang hendaknya Anda gunakan untuk membela Indonesia itu sebagai bangsa dan negara? Kalau Anda sendiri tidak tahu apa sesungguhnya itu Indonesia, dari mana katanya Indonesia itu, dan kepada siapakah Indonesia dimaksudkan? Kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan? Harus jujur dan tulus dalam memberikan keterangannya. Ya. Seperti yang kita sudah katakan, apa itu Belanda? Ya Belanda ya orang Belanda. Dari mana katanya Belanda itu? Ya, dari tanah Belandanya, dari negeri Belandanya, dari bangsa Belandanya, dari tanahnya yang ada di Eropa itu. Lalu kepada siapa dimaksudkan Belanda itu? Kepada orang-orang yang berada di Lautan Hindia, teristimewa Maluku di kala itu. Ya. Lalu sekarang adanya Indonesia menguasai Maluku, seperti Belanda menguasai Maluku. Nah, kalau seperti Belanda menguasai Maluku, pertanyaannya, apa itu Belanda? Dan dari manakah datangnya Belanda itu? Dan kepada siapa Belanda itu? Indonesia itu dimaksudkan. Maksudnya Indonesia. Orang Maluku yang dijajah Belanda, ada banyak di Belanda. Ya, ratusan ribu rakyat Maluku ada di Belanda. Bagaimana di Indonesia? Apakah ada orang Maluku di Indonesia? Apakah ada orang Maluku tinggal di Indonesia? Apakah ada orang Maluku tinggal di Indonesia dan berwarga Indonesia seperti orang Maluku tinggal di Belanda dan berwarga Belanda dan berbahasa Belanda? Kalau orang Maluku tinggal di Jawa, itu orang Maluku tinggal di Jawa, tapi itu bukan Indonesia. Kalau orang Maluku tinggal di Sumatera, itu orang Maluku tinggal di Sumatera, tapi itu bukan Indonesia. Sebaliknya, dan seterusnya. Nah, sekarang dengan berbicara mengenai Indonesia, teristimewa 17 Agustus, yang sekarang sudah mencapai 80 tahun umurnya, tidak ada satu apapun yang bisa dapat membuktikan bahwa Indonesia itu ada, dan dari mana asalnya, dan kepada siapa dimaksudkan. Kalau tiga hal ini tidak ada seorang pun dari anggota pemerintah Indonesia mampu memberikan penjelasan tentangnya, lalu apa artinya kita berbicara tentang Indonesia? Apa gunanya? Ya, apa gunanya kita berbicara tentang Indonesia sedangkan Indonesia itu sudah tidak tahu itu apa?
Kalau bumi itu bulat, bumi Apalah artinya kita berbicara tentang Indonesia, sedangkan dari Soekarno sampai dengan Prabowo sekarang ini, ya, dari Soekarno sampai dengan Prabowo sekarang ini, tidak sanggup memberikan penjelasan tentang apa itu Indonesia. Sungguh memalukan. Sangat-sangat memalukan. Luar biasa. Oke, beta sedang berusaha untuk memperlihatkan satu pernyataan bagus bahwa Indonesia tidak bisa lagi dipertahankan. Indonesia bubar. Tapi sudah tidak dapat lihat. Itu bukan soalnya. Ya, boleh juga soalnya. Yang menjadi titik persoalan hari ini ialah 80 tahun Indonesia merdeka. Benarkah itu? Kalau engkau adalah presiden, kalau engkau adalah jenderal, kalau engkau adalah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi atau Kejaksaan Agung atau Panglima TNI atau Kapolri atau Menteri Pertahanan atau apalagi yang hebat-hebat di Jakarta itu. Kalau engkau sempat mengatakan bahwa 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, engkau adalah presiden bodoh, goblok dan tolol, dan jenderal bodoh, goblok dan tolol, panglima bodoh, goblok dan tolol, Kapolri bodoh, goblok dan tolol, Mahkamah Agung bodoh, goblok dan tolol, Mahkamah Konstitusi bodoh, goblok dan tolol, Kejaksaan Agung bodoh, goblok dan tolol, dan semua kalian bergelar profesor, doktor, atau apa saja yang ada pada bahumu yang kau sudah dapatkan dalam pendidikanmu. Ya, bayangkan terdidik sampai mendapat gelar profesor, doktor, sampai dapat jadi jenderal, sampai jadi dapat presiden, sampai jadi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, menjadi sarjana hukum, menjadi dokter randus, tapi kalau engkau mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, engkau penipu dan pembohong, goblok dan tolol. Apalagi menggunakan 17 Agustus 45 sebagai landasannya, engkau benar-benar adalah termasuk manusia goblok dan tolol. Ya, kenapa engkau memberikan dirimu dan otakmu untuk tidak membuktikan, tidak berani membicarakan kebenaran, tapi menyimpan kebodohan dan ketololan dalam otakmu? Indonesia merdeka berarti menunjukkan kebodohan dan ketololan kalian semua. Indonesia tidak pernah merdeka. Karena itu bukan bangsa dan negara yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya 1 hari saja. Kemerdekaan artinya mendapatkan. Tapi untuk mendapatkannya adalah kalian harus dijajah. Kalau kalian tidak dijajah, tidak usah merdeka. Tapi kalau berbicara merdeka berarti harus ada unsur penjajahannya. Kapankah Indonesia dijajah? Kapan? Kapankah Indonesia dijajah
dan siapa yang menjajah Indonesia. 17 Agustus membuktikan bahwa Soekarno-Hatta terlibat dalam kekonyolan dan kebablasan pendapat, ilmu, dan kemauan. Pendapat, ilmu, dan kemauan. 17 Agustus adalah bukti nyata bahwa Soekarno-Hatta terlibat dalam kekonyolan pendapat, ilmu, dan pengetahuan. Kenapa mereka begitu berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, sementara Indonesia tidak pernah ada? Mau merdeka, saya ada Indonesia, lalu kasih kemerdekaan apa? Lalu mulai cerita sana sini, ya. Berapa banyak orang, termasuk orang Maluku, goblok semuanya, tolol semuanya. Ya. Indonesia merdeka pada tanggal 7 Agustus dan begitu. Ngaur, engkau profesor doktor anak Maluku sekalipun, kalau engkau berbicara tentang Indonesia merdeka, engkau goblok, engkau tolol. Bagaimana engkau dapat memberikan penjelasan bahwa Indonesia merdeka? Apalagi kalau engkau itu anak Maluku dengan bergelar profesor, doktor, dan segala macam. Ya. Gubernur Maluku harus hati-hati dengan ini kata. Indonesia bukan negara merdeka. Indonesia bukan negara, Indonesia bangsa dan tidak pernah merdeka. Karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. Setelah itu melangkah meninggalkan Konvensi Wina 1966 sampai 1969. Yang diputarbalikkan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Dia bilang Indonesia merdeka berdasarkan Konvensi Wina. Orang gila itu Profesor Goblok itu namanya. Padahal itu Konvensi Wina berbicara mengenai persyaratan perjanjian-perjanjian ditetapkan antar bangsa, antar negara, antar internasional untuk menjamin kemerdekaan kalau ada satu bangsa. Dan apabila perjanjian itu diabaikan, ditolak, habis. Itu simple. Tapi diputarbalikkan oleh Profesor Dr. Mahfud MD bahwa ya kita punya kemerdekaan itu dijamin berdasarkan Konvensi Wina. Ngaur kau. Profesor goblok baca kaki kepala tuh. Ya. Terus mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, dia bilang bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, dengan ini kata kepada Presiden Prabowo Subianto, perhatikan ini kata, dan panggil itu mantan Dr. Hasan Wirayuda goblok itu, tanya dia tentang ini kata. Dia bilang bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Ini orang-orang ini bergelar profesor doktor tapi otaknya compang-camping. Itu namanya orang gila modern. Hanya pakai pakaian bagus tapi sudah gila itu. Profesor Dr. Tito Suhro, peneliti senior dari LIPI, Jakarta, mengatakan bahwa NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. No, bayangkan. Satu bilang proses kesepakatan dekolonisasi, satu bilang berdasarkan konsensus 4 konsensus dasar. Ya. Lalu disimpulkan menjadi GBHN dapat pilar bernegara. Ini kacau balau atau tidak? (17 Agustus 45) adalah bukti dari hari kemaksiatan, hari maksiat, hari kebinasaan bagi mereka yang membelanya, mempertahankannya. Hari maksiat. Kalau engkau presiden menggunakan hari ini sebagai hari yang hebat untuk Indonesia, engkau menjadikan Indonesia hancur lebur. Karena ini hari maksiat. Hari kebinasaan buat Indonesia itu sendiri. Ya. Jangan engkau berbangga berpakaian hebat, kata ini merah putih, kata ini negara merdeka. Omong kosong semuanya. Tipu semuanya, bohong semuanya. Semua kalian yang terlibat dalam konsep pemerintahan Indonesia
dan ikut merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, kalian semua terlibat dalam konsep kemaksiatan. Maksiat. Ya. Ini tanggal kekonyolan, tanggal kebebasannya Soekarno-Hatta. Ini dosa besar. Sebenarnya tanggal ini tidak boleh dirayakan karena tanggal ini akan merupakan tanggal di mana dosa rusak hancur Indonesia. Beta sudah bilang beberapa waktu berlalu, kalau Prabowo merayakan hari ini dengan sukacita dan hebat-hebat, akan mendatangkan kebinasaan atasnya. Ini hari kebinasaan buat kalian. Ya. Ini hari kebinasaan. Kalian boleh makan minum seperti Nebukadnezar, seperti anaknya Belsasar, makan minum. Ya. Tiba-tiba tulisan tangan di dinding, mene 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 tekail upersing. Tuanku sudah ditimbang, tetapi kedapatan Tuhan terlalu ringan. Mau jadi apa? Hancur lebur Babilonia. Ya. Apalagi Indonesia tidak tahu itu apa. Tiada seorang pun ahli sejarah, ahli hukum, ahli apa saja di Indonesia itu yang mampu memberikan penjelasan tentang apa itu Indonesia. Ya. Coba bertanyakan kepada Profesor Dr. Hikmahanto, ahli hukum internasional. Dapatkah Profesor Dr. Hikmahanto, ahli hukum internasional, bisa memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Bisa atau tidak? Bisa? Kalau tidak bisa, memang tidak bisa. Jangan paksa. Nanti ngomong salah. Akibatnya Indonesia harus dibubarkan. Karena itu konsep maksiat akan mendatangkan kebinasaan. Dan pada hari ini kehancuran berawal dan terus tidak akan lagi terlepas. Makanya dari awal beta sudah katakan, bukan hanya kepada Prabowo, kepada Jokowi juga, cepat berhubungan dengan ketorang. Ya. Beta juga sudah bilang buat Prabowo, segera cari perhubungan dengan BPKRMS untuk membicarakan hal ini supaya jangan sampai mendatangkan kebinasaan untuk kalian. Ya. Kalian tidak akan terlepas dari kebinasaan dan kehancuran. Tidak akan bisa. Satu gigit satu, satu makan satu. Akibat dari tindakan kalian sendiri. Tahun 1950, kalian mencelakakan ketua semua. Ya. Orang tua ketua saudara semua dituduh makar separatis, kurang ajar. Ya. Ada saudara-saudara taruh bendera RMS dalam rumah, ini bendera negara kami. Orang Maluku sendiri, ya. Sar-sar prajurit TNI di Maluku sana mencari nama, cari pangkat, akhirnya jual saudara sendiri, tipu saudara sendiri. Bilang itu makar separatis, kurang ajar. Untuk itu beta berpesan kepada Panglima Pangdam 16 Patimurat di Ambon, kepada Kapolda Maluku di Ambon, kejarlah kejahatan dan perbaikilah yang salah. Tapi jangan menggunakan kata makar separatis kepada rakyat bangsa Maluku. Tidak boleh. Kalian termasuk manusia-manusia berotak konyol, kebablasan seperti Soekarno-Hatta. Bodoh. Dengar apa yang beta bilang. Ya. Kata sembala sentangan atau senjata, tapi nanti engkau dan keluargamu runtuh kalau engkau coba-coba menggunakan makar separatis terhadap beta punya rakyat. Ya. Kapolda, perhatikan. Kepada hakim-hakim dan jaksa di Ambon, perhatikan. Jangan menggunakan istilah makar separatis terhadap beta punya rakyat. Tidak boleh. Ya. Karena Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara mereka yang berdaulat. Mereka itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standar. Jadi kalian ini semua ini yang ada dulu dalam sistem pemerintahan ini kemudian termasuk manusia konyol dan kebablasan. Salah dalam jalan hidup. Berani-berani menyalahi orang Maluku. Berani-berani menyalahkan RMS. Kalian mau salahkan yang dasar apa? Hukum kalian sendiri, hukum kacau balau. Ya.
Itu KUHP itu palsu, cacat. Undang-undang Dasar 45 itu palsu, cacat. Pancasila itu palsu, cacat. Semua sudah berubah menjadi Pancasala dan Pancagila. Apakah Presiden Prabowo, apakah Mahkamah Agung, apakah Panglima TNI, apakah Kapolri, apakah Kejaksaan Agung belum tahu apa makna dari Pancagila? Belum tahu makna dari Pancasala? Belajarlah. Dan itulah konsep dari Indonesia. Ya. Indonesia memiliki konsep-konsep negatif sampai dunia ini kiamat. Indonesia itu konsep negatif. Makanya tidak heran kalau beta katakan pada bulan November 2024 beta katakan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Yang sekarang terbukti. Ya. Indonesia itu konsep sejuta kejahatan. Ya. Tahun 22 masuk 23 sebelum beta muncul, ya, Profesor Dr. Ibu Korida Hakundini dan mantan Jenderal Admiral Sulaiman Ponto muncul dengan komentar-komentar kebablasan tentang Indonesia. Luar biasa hebatnya, lihat muncul ngomong hei hei, lihat seperti malaikat-malaikat dari neraka muncul. Setelah beta muncul lari semuanya. Omong kosong semuanya, kebodohan mereka terbukti. Ya, berbicara mengenai UNCLOS 1982, itu tidak ada hubungannya di Indonesia. Ya, itu berhubungan dengan negara-negara yang merdeka dan berdaulat mutlak. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat mutlak untuk bisa masuk dalam konsep UNCLOS 1982. Tidak bisa. Untuk itu kepada Profesor Dr. Hikmahanto, berhati-hatilah kalau engkau berbicara tentang UNCLOS 1982 adalah untuk Indonesia. Engkau bohong, engkau penipu. Bahkan dapat dikatakan sebagai bodoh dan tolol. Itu konsepnya, itu akibatnya. Menipu dan karena dengan kata-katamu itu menyusahkan orang lain. Sebagaimana engkau bilang bahwa Palestina itu begini, Hamas itu begitu. Ini akibatnya. Otak-otak kalian itu otak-otak kacau balau semuanya. Ya. Menyalahkan orang lain nomor satu, diri sendiri yang salah tidak perhatikan. Ya. Diri sendiri yang penuh dengan kesalahan tidak diperhatikan, tapi untuk menyalahkan orang lain nomor satu. Israel salah, Israel salah. Di mana salahnya? Kalau bukan Hamas yang menyerang mereka, kan tidak mungkin terjadi. Begitu juga di Indonesia. Bagaimana bila Hermes itu makna separatis, sementara Indonesia sendiri adalah palsu, ilegal, unconstitutional serta sekarang kelihatan. Ya. Engkau sendiri tidak mampu memberikan penjelasan tentang apa itu Indonesia dan dari mana kedatangannya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan. Engkau boleh bergelar profesor doktor, tapi kalau engkau tidak sanggup menjelaskan ini, buang itu profesor doktor, buang di lautan, buang. Ya, buang itu jenderal di lautan, pibera, buang di kakus. Buang itu menteri-menteri kehakiman, jaksa agung, buang di lautan, pibera di kakus. Ya, jangan omong kosong, tipu rakyat. Ya, biksu rakyat dengan istilah-istilah bohong. Di Indonesia itu tidak ada satu hukum yang benar. Di Indonesia itu tidak ada satu hukum yang benar. Tidak ada. Semuanya palsu semuanya. Akibatnya para pemegang hukum itu terlibat semua dalam konsep mafia hukum. Kasihan amat. 17 Agustus adalah konsep kekonyolan atau kebablasan Soekarno-Hatta. Dan sampai dengan hari ini tiada seorang pun anaknya Soekarno-Hatta, Megawati sendiri maupun Soekarno Guntur itu tidak bisa memberikan penjelasan kalau betul-betul mengerti tentang apa yang bapaknya perlakukan. Ya. Megawati kan sudah jadi presiden, berarti hebat itu. Mampukah dia memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Bisa. Konyol. Indonesia benar-benar bukanlah bangsa dan wilayah yang pernah ada di atas bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda walaupun hanya satu hari saja. Lalu dari mana katanya Indonesia itu? Untuk itu, mau atau tidak mau,
semua anggota pemerintah Indonesia dari presiden sampai kepada kepala desa harus tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka itu orang Indonesia atau tidak. Kalau bukan, bubar ke Indonesia. Dia bikin seorang lain. Kalau sekarang itu benar, ya haleluya, kata semua siap. Beta juga saya siap. Ya, mari tes beta punya darah untuk buktikan bahwa beta ini orang Indonesia atau bukan. Beta orang Maluku. Prabowo juga harus begitu. Semua anggota pemerintah dari Prabowo, dia punya menteri-menteri, dia punya jenderal-jenderal, dia punya mahkamah agung, dia punya guru-guru besar di semua universitas, harus tes DNA. Sampai kepada kepala desa, harus tes DNA. Membuktikan bahwa orang itu orang Indonesia atau bukan. Selama ini kata disalahkan tentang Indonesia, Indonesia konyol, Indonesia kurang ngajar, Indonesia tidak punya makna apa-apa. Tapi kita semua sudah salahkan. Dipaksa untuk jadi orang Indonesia, itu kan kurang ngajar. Bagaimana kita ini bangsa Maluku dibilang Indonesia? Untuk itu, pada tanggal 17 Agustus 2025 hari ini, beta akan menyatakan dengan terus terang dan tidak boleh dilupakan bahwa kerugian bangsa dan negara Republik Indonesia Selatan telah mencapai 750.000 triliun euro. Harus dibayar oleh pemerintah Indonesia. Hari ini beta jelas dengan terang, ya, yang kamu itu ada salah. Hari ini beta bikin betul semuanya. Semua orang atau rakyat Maluku yang dituduh dengan kata-kata makanan separatis, dia tuh RMS, dia tuh hanya dituduh saja. Semuanya ditanggung oleh pemerintah Indonesia untuk dibayar dengan 25.000 euro per person. 25.000 euro per person. Siapa saja di kampung-kampung mana yang dituduh-tuduh oleh siapa kata dituduh, yang dituduh-tuduh, bayarnya 25.000 euro per person. Yang ditangkap dan dianiaya dan dimasukkan dalam penjara 150.000 euro per person. Yang ditangkap, rakyat Republik Maluku Selatan ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan palsu berdasarkan KUHP 1958 itu, yang dikenal dengan istilah makar separatis itu. Semua mereka yang ditangkap, ya, yang dianiaya, dibayar dengan 150.000 euro per person. Pemerintah Republik Maluku Selatan semuanya dibayar pada hari ini tanggal 17 Agustus 2025. Tepat. Pemerintah Republik Maluku Selatan yang kamu yang aniaya dan kamu orang bunuh dibayar dengan standar 1.500.000 euro per person. Ini baru benar. Hari ini beta membenarkan semuanya. Ya, yang kamu tuh ngomong tuh lain-lain. Tapi pada hari ini tanggal 17 Agustus 2025, genap 80 tahun tipu daya dan kebohongan pemerintah Indonesia bahwa ini hari kemerdekaan. Makanya beta tuntut dari pemerintah Indonesia. Beta punya negara, bangsa, dan rakyat yang telah mengalami kerugian selama ini harus dibayar oleh pemerintah Indonesia 750 triliun euro kerugian bangsa dan negara. Sementara orang-orang yang dituduh-tuduh sampai tidak ada punya jalan, akhirnya sembunyi diri, ya, karena dituduh-tuduh takut-takut, 25.000 euro per person. Lalu mereka yang ditangkap kurang ngajar, ditangkap dan dibawa ke penjara, ya, dan dianiaya 150.000 euro per person. Dari tahun 1950 sampai dengan hari ini, kalau pemerintah Indonesia sadar, ya, dan semua anggota pemerintah Republik Maluku Selatan yang dituduh dengan segala tipu daya dari berdasarkan KUHP cacat, KUHP konyol, ya, KUHP ilegal, KUHP palsu itu dibayar dengan nilai 1.500.000 euro per person. Ya. Semua anggota APRMS yang ditembak mati dalam perjuangan, semuanya dicatat namanya harus dibayar dengan 150.000 euro per person. Dibayar semuanya. Dan kalau tahun ini pemerintah Indonesia sudah cepat menyelesaikan persoalannya, maka tahun depan akan bertambah. Semuanya bertambah. Ya, di tahun depan menjadi 760.000 triliun euro.
Dan harga-harga yang menyangkut yang sudah beta tetapkan tadi bisa juga bertambah. Hari ini beta betulkan semuanya. Ya. Jadi kalau menjadi 2026, maka kerugian berbangsa bernegara telah mencapai 760 triliun euro. Dan semua orang yang dituduh meningkat lagi. Dari 25 bisa menjadi 30. Dari 150 bisa menjadi 200. Dan 1.500.000 euro per person untuk pemerintah RMS dinaikkan menjadi 2 juta. Dengar, ini keputusan hari ini, tanggal 17 Agustus 2025. Jadi tidak bisa lagi diganggu gugat. Jadi kalian mau berlambat itu urusan kalian, tapi ketentuan ini akan berlaku terus. Ya. Akan berlaku terus. Untuk itu, beta mau mengingatkan kepada pemerintah Indonesia, kepada Presiden Prabowo, berhentilah dengan istilah-istilah 17 Agustus itu. Itu tanggal maksiat. Itu tanggal kebinasaan buat kalian. Tanggal celaka. Huru hara akan datang dari iblis mengganggu kalian semua. Ya, Nyai Roro Kidul akan merupakan sasaran utama, tujuan utama dari 17 Agustus menghancurkan Kamorang di dalam Kamorang punya Istana Merdeka. Nyai Roro Kidul akan datang menghancurkan Kamorang semua. Bukan hanya kepada presiden, kepada kementerian-kementerian semua hancur semuanya. Karena tipu daya. Nyai Roro Kidul akan menjadi kekuatan dari kehancuran bagi Indonesia. Sehubungan dengan 17 Agustus 1945. Ya. Perhatikan kata-kata. Beta sudah bilang. Ya, merayakan 17 Agustus dengan cara apa sekalipun akan mendatangkan kebinasaan kepada kalian semua. Dan hari ini beta akan buktikan. Ya. Keputusan beta tidak lagi diganggu gugat. Pas. Ya. Hari ini, tanggal ini kalau pemerintah Indonesia, Prabowo sadar bahwa benar Republik Maluku Selatan adalah benar dan sah, maka pembayarannya 750 triliun euro. Tapi kalau menundanya tahun depan menjadi bertambah. Ya. Untuk itu berhentilah dari menyatakan 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan atau hari proklamasi kemerdekaan. Berhenti, itu bohong, itu tipu semuanya. Karena tidak ada Indonesia. Karena tidak pernah ada Indonesia di atas muka bumi ini. Dan Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Untuk itu jangan tipu rakyat. Kepada pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo, dia punya semua anggota dan dia punya menteri-menteri, guru-guru besar di seluruh Indonesia. Berhentilah dari berbicara tentang Indonesia merdeka. Karena mulut kalian waktu membicarakan itu kata, kalian penipu, kalian pembohong, kalian berdosa, menipu rakyat. Indonesia tidak pernah merdeka. Ya, kalau tidak melalui 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila melangkahi, melewati, membuang, menolak 9 perjanjian penting internasional itu, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Dengar? Seperti itu Kolonel 1 tuh, TNI. Yang dia pergi di PBB untuk melarang rakyat Maluku, rakyat Papua, rakyat Aceh untuk tidak boleh baca statement di sana menyangkut kondisi kebangsaan mereka. Itu bukti bahwa Indonesia sudah masuk dalam kehancuran. Ya, itu bukti. Dan terus itu macam mata rantai, dia pegang, dia bikin terus. Ya. Dan itu menjadi tanggung jawab dari Presiden Prabowo. Kalau salah-salah main, hancur. Ya, untuk itu berhati-hatilah. Prabowo sudah cium bendera Palestina. Prabowo juga harus berani cium bendera Republik Maluku Selatan.
Prabowo juga harus berani cium bendera Aceh. Prabowo juga harus berani cium bendera Republik Papua Barat. Dia harus berani. Kenapa dia penyujud? Kalau dia hanya bisa cium bendera Palestina, dia harus juga berani cium bendera Republik Maluku Selatan. Dia harus juga berani cium bendera Papua Barat. Dia harus juga berani cium bendera Aceh. Dia harus cium. Tapi kalau tidak, presiden pengecut, ya, presiden konyol atau kebablasan. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura atau 17 itu, ya, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon dengan ketuanya, semua anggota kehakiman pengadilan tinggi pengadilan negeri, kejaksaan di Ambon semuanya. Ingatlah apa yang sudah beta katakan. Dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai hari ini tidak putus-putusnya beta ingatkan kalian semua bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal dan konstitusional serta skandal kelautan. Republik Maluku Selatan negara sah, legal dan berkekuatan hukum internasional. Kalian dituntut untuk bertanggung jawab untuk hal ini. Beta sudah bilang akan. Tidak boleh lagi sembunyi, tidak boleh lagi tipu-tipu. Tidak boleh bilang rakyat salah. Kesalahan itu ada pada pemerintah Indonesia, bukan buat kata orang Maluku. Orang Maluku tidak salah. Yang salah itu pemerintah Indonesia dengan tipu dayanya. Kata Oseng. Untuk itu kepada Kapolda, Pangdam 16 Patimura, dan semua yang ada di Ambon dari Jawa datangnya itu, ingat, Republik Maluku Selatan tidak ada sedikit pun salahnya. Yang salah itu pemerintah Indonesia dengan segala aturannya, dengan segala hukumnya, dengan segala apanya. Pemerintah Indonesia benar-benar salah kalau membilang Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Dari beta, Bung Ani Iswarinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan, yang terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.